Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina dengan NIM 858093047. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktik, yakni untuk memenuhi tugas praktikum IPA di SD. Baik, praktikum yang akan saya lakukan pada hari ini adalah tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Untuk hasilnya, mari simak video berikut ini. Sebelum saya memulai praktikum ini, yang akan saya lakukan adalah menjelaskan alat dan bahan yang akan saya gunakan nanti. Yang pertama, ada gelas yang berisi deterjen, kemudian ada wadah yang berisi 1000 ml, selanjutnya ada kacang hijau, lalu ada mistar untuk mengukur perkembangan dari kecambah nanti, ada pulpen dan tabel pengamatan, kemudian 14 buah gelas yang saya gunakan untuk melarutkan larutan yaitu berisi deterjen dan air PDAM, yaitu dimulai dari gelas kontrol sampai ke 100%, dan selanjutnya ada gelas yang saya sudah labeli dengan angka 1 sampai ke gelas kontrol juga. Selanjutnya ada tisu yang akan saya gunakan untuk mengalas kacang hijau nanti. Kemudian ada sendok sebanyak 7 buah yang akan saya gunakan untuk menempatkan larutan pada tiap-tiap gelas yang sudah saya labeli tadi. Dan yang terakhir ada kardus yang sudah saya lapisi dengan plastik hitam untuk menutup kacang hijau yang sudah diberikan larutan-larutan itu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat larutan deterjen terlebih dahulu. Di sini kita harus memasukkan air ke dalam wadah yang berukuran 1000 ml. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah memasukkan deterjen seberat 1 gram ke dalam wadah yang sudah kita isi air tadi. Kemudian kita aduk sehingga semuanya tercampur rata. Ini adalah larutan yang sudah kita buat. Nah, ini larutan 100% yang akan kita tuangkan ke dalam gelas yang sudah kita labeli tadi. Selanjutnya, untuk membuat larutan 50%, kita harus menambahkan air ke dalam wadah ini lagi menggunakan air PDAM. Setelah kita menuangkan air sehingga mencukupi 1000 ml, maka selanjutnya kita harus menuangkan ke dalam larutan yang bertuliskan 50%. Lakukan langkah yang sama untuk memenuhi gelas yang sudah kita labeli tadi. Nah, teman-teman semua, larutan yang kita buat sudah jadi dan saya sudah menyimpan sesuai pada tempatnya, baik itu 100% deterjen sampai ke gelas kontrol yaitu 100% air murni PDAM. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menyimpan tisu sebagai alas untuk kacang hijau. Nah, kita lakukan terlebih dahulu dimulai dari angka 1 yang kita sudah berikan tanda supaya kita bisa mengetahui yang mana saja yang mendapat pengaruh buruk dari deterjen atau yang tidak mendapat pengaruh sama sekali. Angka 1 ini saya tandai sebagai yang 100% deterjen, campuran air dan deterjen. Kemudian gelas yang bertuliskan angka 2 ini saya tandakan sebagai larutan 50% deterjen. Kemudian gelas ketiga 25%, gelas keempat 12,5%, gelas kelima 6,25%, gelas keenam 3,1%, dan yang terakhir adalah gelas kontrol atau gelas yang 100% murni air PDAM. Selanjutnya, langkah yang harus kita lakukan adalah menyimpan kacang hijau ke dalam wadah yang kita beri alas tadi. Kita masukkan terlebih dahulu.
Kacang hijau ini perlu diketahui sudah saya tilah terlebih dahulu dan sudah saya rendam. Maka kacang hijau ini sudah dikatakan adalah kacang hijau yang terbaik untuk dijadikan percobaan. Selanjutnya adalah kita memasukkan masing-masing dari larutan deterjen yang sudah kita buat tadi ke dalam wadah tersebut sekitar 1-2 sendok. Kita gunakan sendok yang lain supaya tidak terkontaminasi oleh larutan yang lain. Oke teman-teman, kita sudah selesai meletakkan kacang hijau pada gelas yang sudah sesuai. Kita beri label, kemudian tidak lupa larutannya. Maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menunggu hasilnya. Kita amati selama 24 jam dan 48 jam. Nah, sebelum kita melakukan pengamatan, tidak lupa kita harus menutup gelas-gelas yang sudah kita letakkan kacang hijau tadi ke dalam tempat yang tertutup, yaitu bisa kardus atau wadah yang lainnya. Nah, untuk kelanjutannya, saya mohon untuk teman-teman menyimak sampai habis video ini, karena kita akan memberikan kesimpulan apa sih dampak atau pengaruh dari deterjen kepada perkecambahan kacang hijau ini. Teman-teman dapat melihat bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara kacang hijau dengan konsentrasi deterjen yang tinggi dan kacang hijau dengan konsentrasi deterjen yang rendah. Di mana kacang hijau dengan konsentrasi deterjen yang tinggi menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang sangat lambat dibandingkan kacang hijau dengan konsentrasi deterjen yang rendah. Ini adalah hasil pengamatan selama 48 jam. Terlihat bahwa kacang hijau pada gelas 1 sudah mulai mati dan hanya beberapa saja yang mampu bertahan hidup. Gelas kedua menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan, namun kulitnya coklat dan batangnya menguning. Gelas ketiga menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang sama seperti gelas kedua. Namun yang membedakannya adalah batangnya yang lebih panjang daripada gelas kedua. Gelas keempat sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang baik karena batangnya yang tegap dan beberapa saja yang memiliki cangkang yang berwarna coklat. Selanjutnya ada gelas kelima, di mana gelas kelima hampir mendekati kriteria pertumbuhan kecambah yang baik. Hanya beberapa kacang hijau saja yang terlihat masih berwarna coklat dan batangnya menguning. Sedangkan gelas ke-6 sudah menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang sangat baik karena segar berwarna hijau, kemudian tidak menguning pada batangnya dan tidak berwarna coklat. Dan yang terakhir adalah gelas kontrol, di mana pertumbuhan kacang hijau sangat membaik karena kacang hijau pada gelas kontrol adalah 100% air murni PDAM yang dimana tanpa terkontaminasi oleh larutan deterjen. Pertumbuhannya sangat cepat dan baik sehingga sudah memiliki daun dibandingkan gelas lain.